Luis Mia ungkap kekurangan pemain jadi penyebab timnya kalah dari Barito Putra. Benarkah indikasi ini salahkan blunder Teja Pakualam? Kartu merah Teja Pakualam membuat Luis Mia putar otak ganti strategi, namun tetap saja gagal. Nama Teja Pakualam jadi trending topik di Twitter usai lakukan blunder fatal di laga kontra Barito Putra kemarin sore. Kekalahan Persib atas Barito Putra tidak sepenuhnya adalah kesalahan Teja Pakualam. Pengamat sepak bola ini ungkap alasannya. Jupe ungkapkan cukup kesulitan saat timnya harus bermain dengan 10 pemain kontra Barito Putra. Menang atas Persib Bandung, Rahmat Darmawan merasa terbantu saat Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemainnya di lapangan. Persib Bandung harus mengakui keunggulan Barito Putra dalam laga lanjutan Liga 1 2022 pekan ke-27. Persib Bandung sempat unggul lebih dulu melalui David Da Silva pada menit ke-20. Tetapi di babak kedua, tuan rumah berhasil membalikkan skor menjadi 2-1 dan membuat tim asuhan Luis Mia pulang dengan tangan hampa. Dikatakan sang pelatih, jalannya pertandingan bergulir berbeda di babak pertama dan kedua. Persib memulai laga dengan sangat baik dan mendominasi laga. Bahkan gol pun bisa dihasilkan melalui proses yang bagus. Tetapi petaka datang di akhir interval pertama ketika Teja Pakualam di kartu merah. Kejadian tersebut bermula dari serangan balik yang dilancarkan Barito Putra pada menit ke-39. Teja keluar dari kotak penalti dengan harapan bisa menyapu laju bola yang datang. Namun rupanya bola justru melambung di atas kepala Teja Pakualam. Ia lantas merespon dengan melakukan tepisan terhadap bola. Wasit pun langsung memberikan kartu merah untuk ex-kiper Semen Padang tersebut. Kekurangan jumlah pemain membuat lawan mempunyai ruang lebih banyak untuk menekan lawan. Distribusi bola dari Barito Putra pun lebih banyak dialirkan melalui sektor sayap dan dilanjutkan crossing ke kotak penalti. Usaha yang dilakukan pun menghasilkan 2 gol balasan. Para pemain pun diharapkan Luis Mia bisa bangkit dan melupakan kekalahan menyakitkan tersebut. Karena tim dinanti laga penting menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-28. Menurutnya, mentalitas pemain harus dibangun lagi supaya bisa tampil baik menghadapi sang rival. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Barito Putra yang berhasil memenangkan pertandingan. Saya rasa mereka bermain dengan sangat bagus dan bermain lebih baik dari kami. Menurut saya ini seperti ada 2 permainan dalam satu pertandingan. Yang pertama, laga di babak pertama hingga akhirnya ada kejadian Teja harus keluar dan tim bermain dengan 10 pemain. Kiper kami harus keluar. Setelah Teja keluar, di babak kedua kami punya banyak masalah terutama untuk meredam crossing-crossing lawan. Kami memberi mereka kesempatan untuk melepaskan umpan silang. Itu sebenarnya bukan konsep dari permainan kami. Dan akhirnya kami kalah. Tetapi yang terpenting saat ini adalah menghadapi laga berikutnya. Karena kami akan menghadapi lawan yang bagus. Menghadapi rival kami yaitu Persija. Kami harus menatap laga dengan perasaan yang bagus. Mungkin hari ini kami mendapat musibah. Tapi kami harus bangkit dan melanjutkan perjuangan. Jelas Luis Mia. Kartu merah yang didapat di akhir babak pertama lantas membuat Luis Mia melakukan perubahan. Dia mengorbankan Beckham Putra Nugraha dan memasukkan Ricky Rahayu sebagai kiper pengganti. Selain itu, tim bermain bertahan seusai turun minum dengan menarik keluar Ezra Walian dan Hen Herdiana untuk memasukkan Abdul Aziz dan Ahmad Jufrianto. Hanya saja keputusan membuat tim fokus bertahan selama babak kedua tidak berhasil. Tuan rumah bisa menghasilkan 2 gol balasan untuk membuat skor berubah menjadi 2-1. Mia pun menuntut anak asuhannya untuk bisa bangkit dan memanfaatkan waktu tersedia sebelum melawan Persija Jakarta. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini seperti ada 2 game dalam satu pertandingan. Karena di babak pertama kami bermain 11 melawan 11.
Tapi ketika Teja di kartu merah, itu menjadi masalah bagi kami. Tentu kami harus melakukan perubahan. Karena kekurangan satu pemain dan harus memasukkan penjaga gawang sebagai pengganti. Karena itu, jalannya permainan jadi berubah. Dan pada babak kedua, tim harus bertahan lebih baik dan membuat keputusan lebih baik lagi. Tapi saya rasa di pertandingan berikutnya, kami harus tetap dalam kondisi mental yang bagus. Pemain bangkit, melakukan recovery yang baik untuk menghadapi Persija. Rencananya, kami mau cepat bangkit dan terus melanjutkan pekerjaan kami. Jelas Luis Mia. Insiden kartu merah Teja Pakualam tersebut sempat membuat nama Teja menjadi trending topik di Twitter pada Senin sore kemarin. Tercatat sebanyak 10.000 lebih tweet yang menggunakan tagar Teja Pakualam. Dari tweet yang ada, mayoritas menyayangkan apa yang telah dilakukan kiper utama Persib Bandung tersebut. Cuitan para netizen bukannya tanpa alasan. Pasalnya, kehilangan satu pemain membuat Persib Bandung akhirnya menelan kekalahan dari Barito Putra. Tidak hanya itu, kekalahan ini juga sekaligus menguntungkan Persija Jakarta. Seperti diketahui, Persib Bandung awalnya memiliki kesempatan untuk memperlebar jarak dari Persija yang baru saja meraih hasil imbang melawan Madura United. Namun kini Persib Bandung hanya terpaut satu angka saja dengan Persija. Persib Bandung menempati peringkat kedua dengan 52 poin. Sedangkan Persija Jakarta berada di urutan ketiga dengan 51 poin. Dengan kekalahan ini, Persib Bandung gagal menipiskan ketertinggalan poin dengan PSM Makassar di puncak klasemen. Tak sampai di situ, Teja juga harus absen membela Persib Bandung saat melawan Persija Jakarta pada pekan selanjutnya, yakni pada Sabtu 4 Maret 2023 mendatang. Meski kecewa dengan hasil akhir yang berdampak pada perburuan gelar juara musim ini, pelatih Luis Mia tetap optimistis Persib bisa meraih hasil positif di laga-laga berikutnya. Selain itu, pengamat sepak bola nasional Dani Wihara buka suara terkait blunder Teja Pakualam di laga sore kemarin kontra Barito Putra. Menurut Dani, terlihat tim Persib Bandung tidak siap kehilangan Teja Pakualam dan membuat mereka terburu-buru ingin menyelesaikan pertandingan. Sejak itulah, permainan tim Persib Bandung terlihat acak-acakan dan tim tidak mampu menerima serangan Barito Putra. Hilangnya Teja Pakualam dari dalam lapangan membuat pelatih Luis Mia mengganti kekosongan tersebut dengan Ricky Rahayu untuk menjaga bola. Dani menjelaskan bagi Teja Pakualam maupun Ricky sebenarnya sama-sama kiper yang bagus untuk Persib Bandung. Oleh karena itu, Dani Wihara mengungkapkan pelatih Luis Mia harus siap-siap memperbaiki mental pemain untuk pertandingan selanjutnya melawan Persija Jakarta. Jadi kesalahan demi kesalahan terjadi ketika kartu merah Teja Pakualam terjadi. Sebenarnya tindakan Teja Pakualam sudah bagus. Dia berniat untuk menghentikan bola karena pemain lini belakangnya terlihat sudah kalah langkah. Namun sayangnya ia salah mengantisipasi dan bola malah lewat kepala. Kemudian refleks diambil dengan tangan. Di situ permainan Persib Bandung mulai berubah. Mereka mulai ditekan dan ditekan terus oleh Barito Putra sampai akhirnya gol terjadi. Dan menurut saya di gol pertama Barito Putra itu kesalahan kiper Ricky Rahayu. Dia maju terlalu ke depan dan tidak bisa menghalau bola. Jadi apa yang dilakukan Ricky Rahayu merupakan blunder kedua bagi Persib Bandung. Teja Pakualam lebih unggul dari safety untuk melakukan penyelamatan. Dia lebih tenang dalam menghalau bola. Dan Ricky Rahayu sangat kuat dari segi stamina dan bola-bola jauh. Namun namanya permainan sepak bola, apapun bisa terjadi selama berada di lapangan. Dan kesalahan setiap pemain pun bisa menjadi fatal di lapangan. Jelas Dani Wihara. Pemain bertahan Persib Bandung Ahmad Jufrianto akui timnya cukup kesulitan ketika bertandang ke markas PS Barito Putra dalam lanjutan pekan ke-27 Liga 1 2022. Menurut Ahmad Jufrianto, tim Persib Bandung tampil kurang maksimal dalam membendung serangan yang diciptakan tim PS Barito Putra hingga harus takluk 2-1 atas tuan rumah. Pemain bernomor punggung 16 tersebut juga mengatakan tim Maung Bandung sempat hilang konsentrasi
dalam menyikapi umpan crossing dari sisi saya. Pasalnya 2 gol yang diciptakan tim lawan dibidani oleh Rizky Pora yang melepaskan umpan dari sisi sayap dan mengarah ke jantung pertahanan timnya. Meski demikian, Jupe tetap optimis Persib akan tetap berkonsentrasi dalam 8 pertandingan sisa. Apalagi hasil di sisa pertandingan tersebut sangatlah berarti demi menjaga peluang timnya di jalur juara Liga 1 musim ini. Pertama-tama selamat kepada Barito yang sudah mendapatkan 3 poin. Kedua, sulit buat kita pada saat away khususnya jumlah pemain lebih sedikit. Tapi yang menjadi buat di sini kita sedikit kurang fokus, khususnya ketika beberapa crossing. Akhirnya kita dihukum dengan 2 gol yang terjadi. Yang pasti masih ada sekitar 8 pertandingan kalau gak salah. Oke, kita tidak fokus di pertandingan ini, tapi kita akan fokus mengejar PSM yang sekarang terpaut 4 poin. Itu masih menjadi fokus kita sekarang. Masih banyak cara untuk menjadi juara. Jelas Ahmad Jufrianto. Di sisi lain, Rahmat Darmawan mengatakan pertandingan tidak mudah dilalui Barito Putra. Persib bermain dengan kematangan taktik, namun semangat dan motivasi pemainnya yang mendorong kemenangan bisa diraih atas salah satu kandidat juara musim ini. Diakui RD, timnya baru bisa mengembangkan permainan ketika lawan bermain dengan 10 pemain. RD menilai permainan anak-anak asuhannya bisa lebih baik dan melakukan comeback sempurna berkat diusirnya Teja Pakualam di akhir babak pertama. RD berharap kemenangan ini bisa membuat Barito Putra bisa lebih baik di sisa pertandingan musim ini di Liga 1. Secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang tidak mudah karena Persib tetap menggunakan sistem permainannya. Persib telah lama menggunakan sistem ini, sedangkan kami baru dengan lawan Rans FC di pertandingan pertama. Kami melawan Persija kemarin, masih ada keraguan di dalam pergerakan pemain, terutama ketika pergerakan tanpa bola. Persib lebih balance dibanding kami, tapi bisa ditutupi dengan motivasi dan semangat pemain, dan dibuktikan ketika kita main 11 lawan 11 pun kita masih ada kans. Tapi Persib lebih solid dalam organisasi bertahan. Secara keseluruhan, kami mulai bisa kuasai permainan ketika mereka bermain dengan 10 pemain. Di babak kedua kami bisa bermain lebih baik. Semoga ini bisa jadi motivasi agar tim bisa bermain lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Jelas Rahmat Darmawan.